warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube mengenai materi tentang geografi ya sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar peta dan pemetaan. Oke. Apa aja yang ada tujuan pembelajarannya nih? Nah, yang pertama mendefinisikan konsep dasar peta dan pemetaan. Yang kedua, menjelaskan 5 komponen peta pada peta tematik dan RBI, menjabarkan tujuan dan manfaat pembuatan peta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini peta konsepnya ya. Yang pertama, kita harus bisa ngebedain peta, denah, globe, Google, map, sama peta pikiran tuh sama apa enggak sih sebenarnya? Ya ternyata jelas beda ya. Yang kedua, definisi peta menurut beberapa ahli. Ketiga, komponen-komponen peta. Dan terakhir, manfaat dan fungsi peta bagi kehidupan. Kenapa sih kita harus belajar membuat peta? Mengapa sebuah negara harus memiliki peta? Karena untuk mengetahui lokasi kita berada ya, jelas. Dan batas-batas suatu negara jika tidak memiliki peta akan saling berebut, seperti itu ya. Dan tidak tahu sebetulnya batas wilayah kita itu sampai mana sih, kayak gitu kan. Nah, nih. Apakah peta itu? Seperti apakah bentuk peta? Apakah yang bulat? Ataukah yang buku? Ataukah berupa gambar ada tulisan denah lokasinya? Atau kayak kita suka nyari di Google Maps gitu ya? Apakah itu bentuk peta? Ataukah ini nih bisa ngeliat kemacetan? Sebetulnya peta itu sendiri ada yang digital, ada juga yang manual ya. Nah, kalau yang bulat ini seperti yang kita tahu, globe merupakan bentukan bumi, maksudnya persis kayak bumi bulat gitu ya, tiruan bumi globe itu. Kalau atlas sendiri itu adalah kumpulan dari beberapa peta, jadi dia dibukukan gitu ya. Lalu ada denah lokasi. Kalau denah lokasi ini mereka tidak punya komponen peta, jadi hanya gambaran sederhananya saja secara jelas. Itu kan biasanya disitunya juga tidak ada skala, hanya berupa rincian gambar saja untuk menunjukkan arah dan lebih sederhana seperti itu. Dan kalau ini disebutnya citra ya, citra, ada yang disebut citra. Ini peta, sepertinya peta untuk menunjukkan arah jalan gitu ya, dan itu adalah digital gitu ya. Gambaran peta rupa bumi digital Indonesia ini di Bandung ya. Ini diambilnya tahun udah lama sekali, 2000-an 2005-an kalau nggak salah ya. Ini tuh ya bisa kelihatan ya, banyak banget orangnya, beda banget pasti. Ini udah jaraknya udah 10 tahun lebih, dan pasti sekarang lebih banyak yang warna orange-nya. Warna orange itu warna bangunan ya. Kalau hijau itu perkebunan, kalau kuning itu ladang kalau tidak salah. Kalau ada gambar yang lebih jelas di legendanya terlihat jelas kok. Kalau yang hitam-hitam itu biasanya pabrik gitu ya. Menurut definisi peta itu sendiri, menurut ICA atau International Cartographic Association, secara skala internasional ya, jelas peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, mempunyai kenampakan nyata secara abstrak yang telah dipilih sebelumnya, serta berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain, kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan peta.
Jenis peta sendiri sebetulnya secara umum dibagi dua. Yang pertama ada peta umum dan juga peta khusus. Untuk peta umum sendiri itu contohnya ada peta dunia, peta kartografi, peta korografi, peta topografi, dan peta rupa bumi. Kayak yang pertama tadi kita lihat di awal ya, contohnya tadi peta rupa bumi lokasi Bandung. Nah, ini ada salah satu contoh lagi dari peta dunia ya. Itu untuk yang peta umum. Sedangkan untuk yang peta khusus, di sini contohnya ada peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, peta kepadatan penduduk, serta peta curah hujan di suatu wilayah. Jadi, secara tidak langsung beritahu bahwa peta khusus ini khusus, ada temanya, ada spesifikasinya. Kalau misalnya tadi umum hanya memperlihatkan suatu tempat saja, oh ini peta lokasi ini. Tapi kalau untuk peta khusus dia mempunyai tema tersendiri. Seperti ini ya gambarnya, ada peta persebaran flora dan fauna. Nah, ada juga curah hujan, berarti ada lamanya sendiri. Kepadatan penduduk juga ada lamanya sendiri. Diberitahu secara spesifik di tempat ini tuh misalnya flora yang khasnya apa sih, fauna yang khasnya apa sih, kayak gitu ya. Nah, ini tuh namanya komponen peta. Jadi Dena tidak memiliki ini. Jadi yang punya itu hanya peta. Yang pertama itu ada judulnya. Kalau di dalam hal di sini peta distribusi kepadatan penduduk. Terus ada insetnya. Inset itu bagi gambar kecil bagian dari gambar yang ada di peta di sekitarnya diperlihatkan seperti itu. Terus ada penunjuk arah atau arah mata angin ya, kayak utara, selatan, barat, timur. Terus ada simbol. Simbol itu menjelaskan warna-warna atau gambar-gambar yang ada di peta. Misalnya warna ungu itu menandakan gambar apa. Dan legendanya itu merupakan keterangan dari simbol tadi. Iya, itu ya. Jadi jelasin ungu tuh apa keterangannya, kuning itu apa. Terus selanjutnya ada sumber peta. Nah, sumber peta ini dibuat kan gak mungkin ngambil datanya sendiri ya secara keseluruhan. Pasti ada sumbernya, misalnya ngambil datanya dari dinas mana, atau misalnya tempat apa, PT apa, kayak gitu ya. Terus ada tahun pembuatannya. Tahun pembuatannya ini biar terlihat jelas. Kalau misalnya oh ini diambil tahun 2007, nanti kalau tahun 2022 ada perubahan tidak ya, seperti itu biar lebih akurat gitu ya. Terus ada tipe hurufnya, ada warnanya, ada skalanya ada yang besar, ada yang kecil ya. Dalam hal ini tidak terlihat jelas ini. Terus ada gratikul itu garis lintang ya kalau tidak salah. Terus ada garis tepi juga gitu ya. Oke, itu komponen peta. Dari jelasin ada judul, skala, simbol, legenda, orientasi, lettering, warna, garis koordinat, garis tepi, peta, dan tahun pembuatan. Orientasi itu arah mata angin ya. Iya, gitu ya. Sebenarnya fungsi peta tuh buat apa sih? Apa manfaatnya juga buat kita gitu ya? Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif atau letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Iya, berarti kita tahu posisi kita di mana, terus lokasinya seperti apa gitu ya. Yang kedua, memperlihatkan ukuran dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Wah, iya seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih ukurannya segimana dari luas daerah dan jarak-jarak di permukaan bumi kayak gitu ya. Ketiga, memperlihatkan bentuk benua, negara, provinsi, gunung, lembah, dan lain-lain. Iya, dan terakhir mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah
dan menyajikan di atas peta melalui media simbol. Pada intinya, peta menunjukkan, bisa memperlihatkan posisi tempat suatu bentuk, memperlihatkan ukuran, dan juga memberikan data-data gitu melalui gambarnya, melalui simbolnya, seperti itu ya. Tadi fungsinya, sekarang tujuan pembuatan peta. Yang pertama, untuk komunikasi informasi ruang. Kalau kita nggak tahu suatu daerah atau ruang, nah kita bisa mengetahuinya lewat peta gitu ya. Kedua, untuk menyimpan informasi. Ketiga, untuk membantu pekerjaan konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, media pembelajaran, dan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain tata ruang wilayah, jalan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, untuk analisis data spasial, misal perhitungan volume, evaluasi lahan, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah tujuan pembuatan peta gitu. Nah, aja dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, atau misalnya tanggapannya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.